Jadi teman-teman sekalian ya, pertama ini terlihat nih Kang Miing ya. Ya, mangga. Oke. Pertama, saya setuju dengan Ibu Koni katakan bahwa perang ini harus diakhiri, ya. Maka saya tulis perang ini harus dihentikan, ya kan? Kenapa? Karena eh, kalau nggak hati-hati, ini akan terus dan akan membesar. Dan tadi Bu Koni juga, kalau saya tidak salah dengar, bilang PBB udah nggak efektif lagi. Ya memang sih, Dewan Keamanan PBB ketika mau buat resolusi udah saling veto. Karena ini yang dihadapi ini bukan kayak Irak atau misalnya Iran yang nggak punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ini Rusia, ini ada Cina gitu kan. Ada di lain sisi ada Amerika Serikat, ada Inggris, dan kemudian juga Prancis. Nah, saya menganggap bahwa forum yang di depan mata kita G20 ini satu-satunya forum di mana kalau semua kepala negara dan kepala pemerintahan itu akan hadir, itu mereka bertemu. Karena kalau misalnya lewat PBB pun kan sebenarnya lewat duta besarnya. Ya, artinya mereka harus bicara ke ke atasannya. Atasannya siapa presiden. Tapi kalau misalnya kita bicara yang hadir nanti ya semua adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, saya yakin ya mereka langsung bisa mengambil keputusan. Nah, eh, kita sekarang ingin berharap, kita Indonesia berharap bahwa Presiden Putin akan hadir. Yang pasti adalah pesawat-pesawatnya dan segala persiapan tentu sudah hadir, karena tidak mungkin seorang presiden tiba-tiba last minute bilang hadir, terus kemudian pesawat-pesawatnya akan hadir. Jadi semua sudah in place, nah tinggal last minute call apakah hadir atau tidak hadir. Nah, pemerintah berupaya melakukan berbagai diplomasi agar Presiden Putin hadir, dan mungkin Ibu Koni sebagai salah satu upaya dari pemerintah Indonesia ketika datang ke Rusia, karena beliau saya lihat nih, beliau mengatakan bahwa Presiden Putin, ayo datang ke Indonesia. Itu luar biasa. Dan yang paling penting adalah Ibu Koni minta berfoto dengan Presiden Putin. Nah, kita nggak tahu tuh, kok nggak ada fotonya tapi. Tapi esensinya adalah apa? Kalau misalnya para kepala negara dan kepala pemerintahan ini hadir, maka ini akan sangat efektif ketimbang kalau kita bicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang harus saya katakan bahwa Perang Dunia Ketiga ini diambang pintu ya, karena yang kita tahu bahwa Rusia sudah melakukan eskalasi kekuatan dan juga sudah kali kedua mengancam bahwa senjata nuklir ini akan diluncurkan apabila ada negara ketiga yang akan membantu Ukraina secara langsung, ya. Dan Amerika Serikat nih sayangnya juga meningkatkan bantuan dana dan peralatan militer ke Ukraina. Nah, ini sekarang sudah berdampak nih krisis pangan di negara berkembang, tapi jangan lupa kalau krisis energi ini di negara-negara yang bergantung pada pasokan gas Rusia. Ya, kita tahu Kanselir Jerman sudah mengatakan bahwa sebaiknya rakyat sudah siap dengan dua jaket lah ya, karena harga gas akan mahal dan lain sebagainya. Sejumlah negara telah mengalami resesi, Inggris kita udah lihat, korban perang juga berjatuhan, infrastruktur Ukraina banyak yang sudah rusak karena memang idenya adalah musim dingin akan datang, kalau misalnya penghangat gas dan lain sebagainya tidak ada, maka itu akan melemahkan katakanlah Ukraina. Dan kita tahu juga jumlah pengungsi asal Ukraina juga terus bertambah ke negara-negara Eropa Barat. Nah, jadi menurut saya memang Bapak Presiden perlu memastikan bahwa semua kepala negara dan kepala pemerintahan hadir. Ini yang paling penting, Rusia, Amerika Serikat, dan kemudian Ukraina. Tetapi juga jangan lupa Cina, karena Cina ini kan kemarin tersinggung dengan Amerika Serikat karena ketua kongresnya datang ke Taiwan ya. Ya, Dan mereka itu nggak kemudian menyerang Taiwan, nggak, tetapi Cina Xi Jinping bertemu dengan Presiden Putin ya, seolah-olah memberikan pesan bahwa kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu seolah-olah mengendorse suatu ketika Taiwan memerdekakan diri, maka bukannya tidak mungkin bahwa Cina akan ada di pihak Rusia. Dan kemudian tentu Indonesia harus bisa mencarikan waktu dan memfasilitasi agar kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bertemu secara langsung. Jadi ini sideline ya, ibaratnya kayak pertemuan nebeng, karena pertemuan utamanya tentu yang berkaitan dengan agenda-agenda G20.
Nah, ini yang perlu dilakukan. Memang dalam pertemuan-pertemuan besar ini biasa dilakukan oleh antar kepala pemerintahan, kepala negara itu pertemuan-pertemuan bilateral. Dan saya berharap sih pertemuan ditujukan untuk mengedepankan perdamaian. Ya, jadi prinsipnya adalah eh, sebenarnya kalau misalnya ditanya siapa yang salah, siapa yang benar, pasti nggak ada yang mungkin bilang salah dan benar. Dua-duanya akan mengatakan saya lah yang paling benar. Apalagi saya ini mantan pengacara, jadi kalau melihat satu fakta itu bisa dari dua perspektif yang berbeda. Ya, saya selalu tanya sama mahasiswa saya itu, Pangeran Diponegoro pahlawan atau pemberontak. Lalu mereka menjawabnya pahlawan. Saya bilang Anda masih jadi warga negara Indonesia yang baik, belum bisa jadi advokat. Oh, kenapa, Prof? Kalau advokat itu prinsipnya adalah maju tak gentar membela yang bayar, gitu ya. Nah, tapi bayarnya bisa dengan pahala tentunya ya, dengan doa dan terima kasih. Tapi esensinya adalah keberpihakan itu harus ada. Karena kalau kita dibayar oleh Belanda, tentu kita akan mengatakan Belanda itu adalah maaf, Pangeran Diponegoro itu adalah pemberontak. Tapi kalau dibayar oleh pemerintah Indonesia, tentu kita akan mengatakan pahlawan. Mereka saling berargumentasi, gitu kan? Sama dengan kasus di Ukraina. Rusia mengatakan bahwa saya berhak untuk menyerang Ukraina karena saya menggunakan pasal 51 Piagam PBB. Dan itu sudah dikomunikasikan ke Dewan Keamanan PBB. Ketika juga Rusia melakukan latihan senjata nuklir mereka, itu juga disesuaikan dengan apa yang diatur di dalam perjanjian antar negara-negara nuklir. Ya, harus begini, itu semua dilakukan. Sementara Amerika Serikat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia itu salah. Ya, mereka menggunakan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatakan bahwa semua negara wajib untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap teritorial integritas dari suatu negara. Saya pada waktu pemerintah Indonesia menjadi co-sponsor resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat, lalu kemudian juga memberikan veto, ya bukan veto, memberikan suara justru untuk resolusi itu. Saya terus terang agak marah. Saya di media-media saya marah. Saya bilang harusnya kita itu tidak boleh berpihak. Kita itu bukan jadi hakim. Kita nggak mau seperti Amerika Serikat bahwa dia tiba-tiba sudah mengatakan bahwa Rusia salah, gitu kan? Nah, harusnya para pihak ini paham bahwa pasti ada dua perspektif. Masalahnya dalam masyarakat internasional itu nggak ada lembaga peradilan yang bisa memutus siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak seperti kayak di dalam konteks hukum nasional di mana kita ada pengadilan. Nah, jadi yang kita harapkan dari pertemuan sideline antara Amerika Serikat dengan Rusia atau mungkin juga Amerika Serikat dengan Cina dan kemudian juga melibatkan Rusia dan Ukraina gitu, itu intinya adalah mereka akan mengedepankan perdamaian dan memberikan komunika bahwa mereka berkomitmen pada perdamaian. Nah ini, nah tentu kenapa harus dihentikan ya agar krisis kemanusiaan, pangan dan energi tidak berlanjut dan juga tentu agar berbagai kesepakatan yang dihasilkan di G20 dapat dijalankan. Di sini pentingnya peran Indonesia. Ya, kita menjadi tempat untuk mereka bisa bertemu langsung. Kalau misalnya Kang Miing ingat Pak Luhut bilang banyak negara yang sudah mencolek Indonesia untuk tolonglah dibantu kami, ya kan? Saya yakin karena ada kebutuhan dari negara-negara yang berkonflik itu supaya ada perdamaian, gitu. Perdamaian penting, nanti masalah permasalahan-permasalahan sengketa mereka akan diselesaikan tapi tidak menggunakan kekerasan. Dan tentunya kita juga berharap agar tidak terjadinya perang dunia ketiga. Kalau nggak di G20 ini, coba tanya kapan lagi kepala pemerintahan, kepala negara akan bisa bertemu. Nggak ada forumnya, ya, nggak ada momennya. Jadi ini sangat-sangat krusial, ya. Ini yang kita harapkan. Oke, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, ya. Saya hanya ingin underline bahwa forum G20 ini mungkin merupakan harapan bagi dunia agar perang di Ukraina itu bisa selesai. Selesainya itu bukan berarti kita harus memediasi mana yang benar, mana yang salah, itu bukan urusan kita. Tetapi komitmen bahwa antar negara mereka tidak menggunakan kekerasan, baik dari Rusia maupun juga dari Ukraina, khususnya yang mendukung Ukraina yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain yang selalu menggunakan uang dan menggunakan nyawa dari orang-orang Ukraina untuk menghadapi serangan-serangan dari Rusia.
Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Iya. Demikian kami.